jemaat Tuhan, saya diberikan kesempatan lagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam firman Tuhan. Raja-Raja 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 14. Kita akan baca bersama-sama. Mungkin bisa ditampilkan. 1 Raja-Raja 17 ayat 12, 13 dan 14. 1, 2, 3. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhanlah Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku pulang dan mengolahnya, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Haleluya. Kita membaca firman Tuhan. Dan tema pagi hari ini adalah mulailah dari perkara yang kecil dengan iman. Itu temanya, mulailah dari perkara yang kecil dengan iman. Amen. Kalau kita membaca dari perikop ayat 17 ini, pada waktu itu Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke Sarfat, ke daerah Sidon. Pada waktu itu sedang terjadi masa kekeringan ya, masa kelaparan pada waktu itu. Dan Tuhan suruh untuk menemui, untuk datang ke sana, dan dia akan dijamin oleh seorang janda, dan seorang janda di Sarfat sana. Dan pada kenyataannya, si janda ini seorang yang sangat miskin. Bahkan kalau kita baca tadi, persiapannya hanya tinggal beberapa genggam tepung dan minyak. Tapi kenapa Tuhan suruh dia datang ke sana? Ada maksud Tuhan di balik semua itu, amin. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan itu sempurna dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya dan melakukan kehendak firman Tuhan. Kalau saya melihat dari perikop ini, saya melihat ada 3 sikap dari si janda ini. Ya. Pertama, mau mendengar dan percaya. Walaupun mungkin dalam hatinya dia sudah hopeless ya, kehilangan pengharapan. Di masa paceklik seperti itu, persediaannya sudah tidak ada lagi. Dan dia sudah putus pengharapan. Tinggal hari ini persiapan dalam rumahnya. Dia akan masak, dan setelah itu dia akan mati. Itu perasaannya. Tetapi Tuhan itu sempurna. Tuhan melihat keadaan janda Sarfat ini. Dan juga Tuhan melihat bagaimana ketaatan dari hamba Tuhan, Elia, untuk datang ke tempat itu. Masakan kalau mungkin secara manusia kita berpikir, mana mungkin Tuhan, saya mau ke Sidon sana, di sana sedang masa kelaparan, dan di sana Tuhan suruhkan saya untuk datang, akan dijamin oleh seorang janda. Dan pada kenyataannya janda itu sangat miskin. Amin.
Tetapi kita melihat satu ketaatan. Amen. Kita melihat satu iman yang besar, satu kepercayaan diri, kepercayaan pada Tuhan. Dia mau melakukan itu. Dan kita baca selanjutnya. Di dalam ayat yang ke 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sekalipun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam bulu-bulu. Ini kondisi dari keadaan dari si janda ini. Dia mengungkapkan kepada Elia, inilah keadaan kami. Seringkali juga dalam kehidupan kita seperti itu. Keadaan yang mungkin dalam estimasi pikiran manusia tidak mungkin lagi. Tetapi kalau kita mau taat kepada firman Tuhan, amin, Tuhan akan bekerja di luar akal pikiran manusia, amin. Seringkali terjadi dalam pikiran kita seperti itu. Kita mengukur dengan kekuatan kita. Kita membatasi kuasa Tuhan kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan serukan kepada kita. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Jadi kita melihat, Elia tetap memaksakan untuk menguji janda ini, janda Sarfat ini. Apakah dia mau melakukan kehendak Tuhan, kehendak dari hambanya, dan itu juga menjadi kehendak Tuhan bagi si janda ini. Dan kita melihat ketaatan dari si janda Sarfat ini. Kita melihat dua sosok yang taat. Pertama, hambanya yang taat mau melakukan. Dan yang kedua, si janda mau melakukan atas perintah dari hamba Tuhan. Dan di situ kita akan melihat Tuhan melakukan sesuatu di luar akal dan pikiran manusia. Amin. Makanya dalam setiap persoalan kehidupan kita, dalam kita melakukan sesuatu, kita libatkan hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan adalah ada otoritas Tuhan dalam kehidupan hamba Tuhan. Dia menyuruhkan hamba Tuhan untuk datang ke janda Sarfat ini dan terjadi mujizat. Amin. Dan kedua, kita melihat janda Sarfat ini mau berkorban. Amin. Dia mau berkorban. Dia pikir untuk saya sendiri dengan anak saya itu tidak cukup. Apalagi untuk Elia, untuk hamba Tuhan. Mana mungkin. Tetapi dia mau melakukan dengan ketaatan. Dia mau berkorban. Amin. Kepada seorang hamba Tuhan yang membawa otoritas Allah dalam kehidupannya, kehidupan hamba Tuhan. Dia mau melakukan. Jadi pertama dia percaya dan dia mau mendengar, amin. Dan kedua dia mau berkorban. Dan Sarfat ini mau berkorban. Dan yang ketiga dia mau melakukan, ya. Yang utama itu, ada yang katakan ada orang hanya NATO, no action talk only, tidak melakukan tapi hanya berbicara terus. Tapi janda ini mau melakukan. Tuhan juga inginkan dalam kehidupan sidang jemaat, dalam anak-anak Tuhan untuk mau melakukan kehendak Tuhan, amin. Kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itu yang janda itu lakukan. Walaupun mungkin dengan perasaan berat hati, dia mau melakukan. Oke, dia lakukan. Dia akan buatkan roti untuk hamba Tuhan. Pertama, pelayanan. Amin. Pertama, melayani.
dalam kehidupan berjemaat yang kita harus utamakan bagaimana kita mau melayani Tuhan melalui hamba Tuhan. Amin. Dia percaya dan kita mau berkorban. Walaupun mungkin kita terbatas. Tapi apa yang ada dalam kehidupan kita, kalau kita memberikan untuk Tuhan, Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan. Amin. Dan akhirnya kita boleh melihat, dia melakukan. Yang ketiga, dia melakukan. Dia tidak segan-segan untuk melakukan. Dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak mempunyai berdalih lagi, mungkin mengatakan kepada hamba Tuhan, Elia, enggak mungkin saya buat ini. Tetapi tanpa berbicara, dia melakukan untuk hamba Tuhan. Dan apa yang kita lihat? Happy ending. Amen. Kalau kita baca di ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayang itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Amin. Kalau kita melakukan untuk Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, jangan khawatir. Amin. Tuhan menjamin kehidupan kita. Tuhan itu kaya. Dia dapat mengadakan dan tidak ada menjadi ada. Amin. Seringkali kita batasi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya karena kita mengukur kekuatan kita, kelemahan kita. Kita tidak libatkan kuasa Tuhan di dalamnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Seringkali kita gagal. Di dalam kehidupan ini kita tidak bisa menggunakan dalam kehidupan rohani kita, iman kita. Kita tidak menggunakan akal matematika, pikiran kita, logika kita. Kita luaskan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Seperti janda Sarfat ini. Kita melihat akhirnya sepanjang masa paceklik, masa kelaparan, dia selalu terpenuhi, dia dicukupkan. Tuhan adakan dengan cara Tuhan. Amin. Tidak pernah berkekurangan. Kita pun jangan takut. Di masa-masa ini, masa pandemi COVID-19 ini, kita seringkali tertekan. Ekonomi kita mungkin di mana-mana banyak keluhan, tidak bisa lagi bekerja, tidak bisa lagi menghasilkan uang. Tapi kalau kita mau taat kepada Tuhan, kita mau melakukan untuk Tuhan, pertama-tama untuk Tuhan, ukuran manusia itu tidak berlaku bagi kita. Kita pakai ukuran Tuhan. Amin. Tuhan akan mengadakan dan tidak ada menjadi ada dengan cara Tuhan, dan kita akan terkagum-kagum akan apa yang dilakukan Tuhan. Nah itu, dari perkara yang kecil, dia lakukan dengan iman. Amin. Kecil. Janda Sarfat ini hanya membuat kecil, roti yang kecil untuk hamba Tuhan pada hari itu. Tapi dia mau melakukan. Dia percaya, dia berkorban dan melakukan. Dan akhirnya kita melihat kehidupannya dijamin oleh Tuhan. Maukah kita seperti itu? Kita mau dijamin oleh Tuhan. Kita lakukan. Pertama, pelayanan. Amin. Kita sungguh-sungguh dalam pelayanan kita. Sekecil apapun kita bisa lakukan dalam pelayanan kita. Tuhan akan menilai sebesar-besarnya. Amin. Kita harus berkorban. Mungkin seringkali kita mesti berkorban perasaan yang terbesar dalam setiap pengorbanan manusia, anak-anak Tuhan, itu adalah pengorbanan perasaan, ya, dan pelayanan. Mungkin ada pengorbanan waktu, materi. Kita lakukan untuk Tuhan. Dan kita akan melihat Tuhan melakukan untuk kita. Di dalam teman-teman Gideon ada satu
sikap, mari kita lakukan untuk Tuhan. Kita kerja pekerjaan Tuhan, dan pekerjaan kita Tuhan yang akan lakukan, Tuhan yang ambil alih. Mari kita benar-benar datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, melakukan, melayani Tuhan, berkorban untuk Tuhan. Itulah Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, kita juga melihat yang kedua. Kita baca dalam firman Tuhan, Matius 25 ayat 21 sampai 23. Matius 25 ayat 21 sampai 23. Kita baca bersama-sama. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, ku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, kita melihat, ya, Tuhan menguji kita dari hal-hal yang kecil. Amen. Dalam perikop ini kita melihat ada 3 orang pekerja, dan hambanya dan tuannya akan pergi ke suatu tempat. Dia meninggalkan beberapa kepercayaan kepada semua pekerja-pekerjanya. Ada yang diberikan 1 talenta, ada yang diberikan lebih. Yang diberikan lebih ini mereka melakukan, mengembangkan talenta itu. Walaupun mungkin mereka merasa kecil, mereka melakukan, dan itu akan berbuah. Amen. Tetapi ada 1 orang hambanya yang dia menggunakan akalnya, dia menggunakan logikanya. Mana mungkin hanya 1 talenta bisa dikembangkan, dan akan dia menyimpan 1 talenta itu. Tuhan mempercayakan kepada kita talenta-talenta, amin. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5, ada yang 10. Apakah kita mau lakukan, mengembangkan buat Tuhan? Ada yang merasa mungkin, sekecil ini hanya 1 gini, apa mana mungkin saya bisa lakukan untuk Tuhan? Mana bisa saya kembangkan? Udahlah, saya berdiam diri saja. Tetapi apa yang kita melihat? Tuhan menghargai orang yang mengembangkan talenta itu. Amin. Dari perkara-perkara yang kecil bagi mereka, mereka kembangkan, berbuah. Mereka mau melakukan untuk Tuhan. Nah, banyak dalam kehidupan sidang jemaat, anak-anak Tuhan. Seringkali Tuhan berikan talenta kepada kita, tetapi kita mengukur dengan akal dan pikiran kita, dengan untung rugi kita. Seringkali kita mengukur seakan-akan tidak ada keadilan dari Tuhan kita. Kok dia diberikan 2 talenta, dia diberikan 10 talenta, kok saya hanya 1? Timbul kecemburuan. Amin. Dia mengukur ketidakadilan, padahal Tuhan melakukan itu. Tuhan mempunyai banyak pertimbangan untuk kita. Seringkali Tuhan berikan 1 talenta untuk kita, karena Tuhan tahu kemampuan kita hanya untuk 1 talenta. Tetapi apakah kita mau kembangkan 1 talenta itu? Apakah kita mau melakukan untuk Tuhan 1 talenta itu? Itu yang terjadi. Kalau kita melakukan, Tuhan katakan, engkau telah setia dengan perkara-perkara yang kecil, masuklah dalam kemuliaanku. Amin. Kita akan menerima kemuliaan dari Tuhan kalau kita melakukan untuk Tuhan. Amin.
Itulah. Semua talenta yang Tuhan berikan pada kita, kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang kedua. Kita baca lagi firman Tuhan di dalam Markus 6 ayat 38. Kita melihat bagaimana dari perkara-perkara yang kecil dengan iman dalam nama Yesus itu menjadi besar dalam kehidupan kita. Kita baca Markus 6 ayat 38. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah mereka memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Mana mungkin 5.000 orang yang ada di lapangan, itu hanyalah yang laki-laki, belum lagi yang lain-lain. Belum lagi mungkin yang di luar sana, belum lagi mungkin yang ada melihat ada pertemuan mereka datang ke tempat itu untuk menerima berkat makanan. Tapi Tuhan katakan, apa yang ada? Hanya 5 roti dan 2 ikan. Itu pun dapatnya dari anak-anak kecil. Ya? Anak kecil melambangkan perkara yang kecil. Tukang asongan yang bawa itu. Tapi kalau kita melihat, ada kuasa Tuhan di dalam perkara yang kecil itu. Amin. Apa persiapan kita dalam rumah kita? Tinggal ini Tuhan. Tapi kalau kita libatkan Yesus dalam kehidupan kita, Yesus akan merubah semuanya. Amin. Seperti 5 roti dan 2 ikan ini, kita akan melihat Tuhan merubahkan menjadi berbakul-bakul, bisa dimakan oleh 5.000 orang dan lebih daripada itu. Dan masih ada sisanya. Mana mungkin dengan akal pikiran kita manusia, mana mungkin itu bisa. Tetapi itulah kuasa Tuhan. Amin. Tuhan melakukan untuk menyatakan kuasanya dari hal-hal yang kecil. Seperti tema pagi hari ini. Mulailah dari perkara yang kecil dengan iman. Amin. Pulang ke rumah, berdiskusi apa yang ada pada kita. Persiapan apa yang ada pada kita. Makanan masih ada, finansial kita masih ada. Kita terbatas, mungkin sudah habis. Tapi kalau kita libatkan Tuhan dalam kehidupan kita, semuanya tidak mustahil. Tuhan akan melakukan untuk kita, amin. Dan itu pasti terbukti. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya sudah alami dengan dalam kehidupan rumah tangga saya. Seringkali ada kekhawatiran memang dalam hati dan pikiran kita berdua suami istri, Pak tinggal sekian, Pak tinggal begini, kewajiban kita ini Pak, kewajiban ini banyak sekali. Tetapi kita datang kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, dan kita tahu Tuhan itu Allah kaya, amin. Dia ajaib, dia Allah yang heran, dapat mengadakan dan tidak ada menjadi ada. Setelah kita melihat bagaimana Tuhan melakukan setiap persoalan dalam kehidupan kami suami istri, kami terkagum-kagum, amin. Di luar akal dan pikiran kami Tuhan melakukan semua itu. Dengan cara Tuhan yang tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Amin. Makanya dalam setiap doa kami tiap pagi, kami terus berharap pada Tuhan, menantikan Tuhan dalam kehidupan kami, suami istri. Tuhan, apa yang belum pernah kami lihat, apa yang belum pernah kami dengar, kami sungguh yakin dan percaya Tuhan sediakan bagi kami. Amin. Jangan kita memprediksi ke depannya dengan akal dan pikiran kita. Tetapi kita serahkan pada Tuhan. Tuhan melakukan di luar akal pikiran kita. Belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar.
Tuhan akan lakukan, asalkan kita jangan batasi kuasa Tuhan dengan akal dan pikiran kita. Tuhan bekerja supranatural. Amin. Dan itu sangat terbukti. Nah, marilah pagi hari ini kita renungkan firman Tuhan yang mungkin singkat pagi hari ini, tetapi mari kita datang kepada Tuhan. Dasarnya, mari kita mau percaya kepada Tuhan. Kita mau melakukan, mendengar, percaya. Kita mau berkorban dan melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan di balik semua itu, kita akan melihat dari perkara-perkara kecil kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan akan memberikan kemuliaan, masuk dalam kemuliaannya. Amin. Kemuliaannya, kita masuk dalam kerajaan sorganya. Kerajaan sorga itu hanya di sorga sana. Tetapi kerajaan Allah itu berasal dari dunia ini. Dari sekarang sampai masuk kerajaan sorga. Nah, puji nama Tuhan. Singkat firman Tuhan pagi hari ini. Dan saya serahkan kepada hambanya untuk